Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ari Ekasari kembali hadir menyapa Anda semua dalam program podcast TVRI Bicara. Dan kali ini kita akan membahas mengenai isu-isu yang sangat krusial, isu-isu di bidang pertanahan, khususnya di Kota Palembang. Nah, kita akan berdiskusi dan menggali lebih dalam mengenai peran dan nilai-nilai integritas dalam membentuk pelayanan publik yang berkualitas, terutama ini adalah di bidang pertanahan yang tentunya sangat dan menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat secara luas. Untuk itu sudah hadir di studio podcast TVRI hari ini Kepala Kantor Pertahanan Kota Palembang atau Bapak Muhammad Zamili APTNH SHMH. Kita sapa dan kita bakal ngobrol sama beliau. Assalamualaikum Pak, apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Ai. Sehat ya Pak. Wah, ini pasti sibuk banget ya Pak dengan berbagai aktivitas gitu ngurusin pertanahan di Kota Siap. Palembang. Oke, Pak, terima kasih sudah hadir di TVRI dan kita akan membahas mengenai isu-isu yang ada di Kota Palembang khususnya di bidang pertanahan ini ya Pak ya. Namun sebelum jauh nih saya membahas mengenai permasalahan-permasalahannya, saya ingin tahu terlebih dahulu Pak, mungkin juga pemirsa juga ingin tahu sebenarnya saat ini kondisi dari layanan publik pertanahan di Kota Palembang ini seperti apa? Boleh dijelaskan? Terima kasih Mbak Ai. Terima kasih. Pertama-tama tentunya saya menyampaikan rasa terima kasih kepada TVRI yang telah mengundang kami dalam acara podcast di sore hari ini. Mungkin di awal perkenalkan, walaupun tadi telah disebut, saya Muhammad Zamili, Kepala Kantor Pertanahan, baik. Tadi disebut pertahanan. Oh, saya salah sebut ya, mohon maaf pemirsa. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang. Kota Palembang, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah dikoreksi Pak. Siap. Nah, mungkin di awal perlu kami informasikan bahwa kantor kami berada di Jalan Kapten Aripai. Iya. Nomor 99. Oke, dekat nih Pak. Dekat Bu, itu kan. Dan bahwa kantor pertanahan itu terdiri dari beberapa bidang bagian Bu. Ada bidang tata usaha, ada bidang survei pemetaan, ada bidang PHP, ada bidang penataan pertanahan, ada bidang pengadaan tanah, dan terakhir ada bagian dari penanganan masalah sengketa. Demikian baik. Berarti ada 5 bagian seperti itu. 5 plus 1 bagian tata usaha. Yang paling sibuk ini apa nih Pak? Yang ngurusin sengketa lahan mungkin ya? Enggak juga. Gitu kan. Justru yang paling sibuk ini di seksi SP. Seksi SP itu survei pemetaan. Nah, ini karena memang giat proses yang ada di kantor kita, itu hampir seluruh atau katakanlah di atas 80% itu pasti ada didahului dengan kegiatan pengukuran. Jadi memang pasti sibuk ya di semua bidangnya, karena memang itulah di bidang-bidang itulah justru persoalan-persoalan itu timbul ya Pak ya. Benar Bu. Baik. Nah, kalau untuk luasan cakupan wilayah di Kota Palembang ini berapa Pak luasannya yang memang harus betul-betul menjadi konsentrasi? Ya. Luas wilayah Kota Palembang ini lebih kurang 35.600 hektar dengan 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Dan bicara tentang wilayah, alhamdulillah kantor pertahanan Kota Palembang di tahun 2024 ini masuk salah satu dari 104 yang ditargetkan untuk mencapai predikat kota lengkap. Dan alhamdulillah tahun 2024 bahwa beban tersebut berhasil kita laksanakan, sehingga Kota Palembang ini sudah memenuhi syarat untuk dideklarasikan sebagai kota lengkap. Kota lengkap. Siap. Oke, kalau boleh tahu sebagai kota lengkap itu apa Pak? Yang apa
unsur-unsur yang memenuhi maknanya. Mana kota lengkap ini baik, ini lebih kepada seluruh bidang-bidang tanah yang ada di wilayah Kota Palembang. Ini lebih mengarah kepada terpetakan. Nah, maksud dari terpetakan, saya paham sekali ini bahwa menjadi sebuah alasan untuk dalam rangka juga pertama penertiban, yang kedua mungkin dari sisi antisipasi persoalan, permasalahan di bidang pertanahan. Karena dengan terpetakan dan dapat kita kategorikan sebagai kota lengkap, ini sudah barang tentu banyak hal permasalahan-permasalahan yang menjadi terantisipasi. Demikian baik. Baik, dan tentunya ini juga harus membutuhkan sumber daya manusia yang gercep gitu ya Pak ya. Betul. Karena untuk layanan pertanahan ini pasti banyak sekali gitu Pak yang masuk gitu ya, baik itu mengurus sertifikat, melaporkan permasalahan sengketa lahan atau sertifikat yang tergandakan, nah seperti itu. Nah kira-kira untuk layanan yang masuk ke pelayanan pertanahan Kota Palembang ini setiap bulannya mungkin kita hitung hitung per bulan ya Pak. Kira-kira ada berapa Pak untuk bidang layanan yang masuk? Memang sih mungkin karena memang Kota Palembang sebagai ibu kota provinsi, mungkin barometernya kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Bicara tentang volume atau kuantitas pelayanan ini cukup tinggi Mbak. Itu per bulan itu lebih kurang 4.000 sampai 4.500 bahkan. Tinggi ya Pak. Sementara memang agak sedikit timpang dengan ketersediaan SDM. SDM kita relatif sangat terbatas, jumlah keseluruhannya sekitar 105 SDM. Itu pun dari berbagai kelas SDM, ASN sendiri sekitar 55-60 kalau tidak salah. Sisanya itu PPNPN dan ASP yang kita fungsikan untuk dalam rangka menopang dan membantu sisi-sisi yang mungkin perlu penanganan yang sedikit agak ekstra. Kalau Pak Zamili tadi katakan setiap bulan ada kurang lebih ya 4.500 sekitar layanan yang masuk seperti itu. Kemudian dibagi 30 hari ya dalam sebulan itu. Berarti dalam satu hari itu ratusan juga ya Pak yang harus diselesaikan. Dengan jumlah SDM. Karena dari 4.500 tersebut itu pun beragam pelayanan baik kan, ada pengukuran, ada balik nama, ada pemecahan, dan ada pendaftaran pertama kali. Dan untuk pendaftaran pertama kali itu per hari itu rata-rata 5 sampai 10 lah ada itu. Terus ini dengan minimnya jumlah SDM yang ada ini bagaimana bisa mengoptimalkan pelayanan di bidang pertanahan ini? Gimana nih Pak? Jadi memang sih kalau kita bicara kekuatan SDM 105 untuk dalam rangka kita menuntaskan lebih kurang pelayanan yang menurut hemat kami cukup signifikan sebanyak lebih kurang 4.500 per bulan. Nah ini tentunya kita harus senantiasa untuk mengkomunikasikan, terutama dengan level di bawah kepala kantor, yaitu pejabat pengawas ke KTU sendiri dan kepala seksi. Untuk pertama dalam arti kata bahwa disiplin kita dalam hal masuk kerja dan pulang kerja. Lantas ada skala prioritas, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan. Karena di samping pelayanan rutin, kita juga ada pelayanan yang sifatnya proyek strategi nasional, seperti PTSL. Itu baik ini bahwa pensertifikatan melalui pintu PTSL ini
Ini memang benar-benar diamanahkan oleh pemerintah dalam hal ini sejak tahun 2017 dan sampai tahun ini juga. Dan ini ada kaitan dengan masalah kota lengkap tadi Mbak Ai. Nah, jadi kota lengkap terpetakan, sementara PTSL ini untuk bidang-bidang yang sudah terpetakan. Nah ini akan tentunya dengan menunjuk lokasi juga ya, lokasi juga seperti di beberapa kelurahan. Kita SK-kan sebagai lokasi PTSL. PTSL itu singkatan dari pendaftaran tanah sistematik lengkap. Nah sehingga andaikan nanti kota Palembang pertama dia sudah masuk kategori yang bisa kita deklarasikan sebagai kota lengkap, lalu seiring waktu berjalan bahwa kita rangkul mungkin unsur-unsur pemerintah desa atau kelurahan, nah kita untuk mendaftarkan tanah-tanah yang ada di wilayah kelurahan tersebut. Tentunya ini betul-betul akan menyentuh lapisan masyarakat sampai ke lapisan yang paling bawah. Itu yang menjadi permasalahan yang sempat masyarakat sempat bingung gitu, terus kemudian rungsing, ribut gitu ya Pak ya. Yang katanya isunya nih Pak, kalau misal tanah itu tidak terdaftarkan secara digital ya? Ya, secara digital ya. Tanah itu diakui hak milik pemerintah seperti itu. Benar nggak sih Pak? Ini gimana itu Pak? Sebetulnya memang sih, jadi di samping baik ada beberapa masyarakat termasuk yang langsung datang bertamu ke ruangan kepala kantor bahwa isu tersebut sangat menarik ya, bahkan mungkin ada dihinggapi rasa kekhawatiran. Namun yakinlah mungkin maksud pemerintah tidak seperti itu. Artinya ini lebih memotivasi bahwa supaya lahan atau bidang-bidang tanah yang menjadi hak kita untuk senantiasa kita jaga, untuk sementara kita pelihara, dan konkretnya agar bisa termanfaatkan secara maksimal. Karena percuma kita punya lahan, punya tanah, tapi kita bengkalaikan begitu saja. Apalagi di era-era terkini, banyak mungkin oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan kelengahan, sehingga ini bisa menimbulkan atau menjadi embrio cikal bakal permasalahan. Nah karena itu juga mungkin di forum ini atau di acara podcast ini kami berterima kasih sekali Mbak Ai itu kan. Jadi masyarakat pertama jangan khawatir persoal masalah statement tersebut. Lebih kepada mungkin kami menghimbau agar rawatlah tanah-tanah kita yang ada dan pelihara sekaligus manfaatkan secara baik, manfaatkan secara maksimal. Tapi kalau untuk mengenai legalitas juga harusnya diurus ya Pak ya, benar. Supaya nggak hilang percuma Betul, apalagi banyak mafia-mafia tanah nih Pak yang bermunculan seperti itu. Dan ini juga menjadi topik yang menarik gitu, bagaimana kantor pertanahan ini mengawasi hal-hal tersebut. Ini gimana nih Pak, khususnya untuk para mafia-mafia tanah ini? Jadi kalau kita menyebut sesuatu yang menjadi kewajiban mungkin pemilik tanah kan. Saya barangkali izin baik itu kan bahwa saya mengingatkan masyarakat untuk dapat mengurus bidang-bidang tanah yang belum terdaftar. Yakinlah Bapak Ibu pemirsa TPRI Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang bahwa apa yang terjadi dalam pelayanan kami, insya Allah bahwa kami akan mengedepankan pertama skala prioritas itu kan hal-hal yang memang menjadi pekerjaan tanah-tanah yang kita terdaftar. Lalu yang kedua, di balik itu juga bahwa memang kewajiban dalam hal pelaksanaan tugas, bahwa memang di samping untuk tertib administrasi, bahwa memang jajaran Kementerian ATR BPN, khususnya dalam hal ini berarti kantor pertanahan Kota Palembang, wilayah Kota Palembang, untuk dalam rangka kita melaksanakan pendaftaran semaksimal mungkin. Bahkan mungkin pada gilirannya nanti
Tidak ada sejengkal tanah pun tidak terpetakan. Tidak ada sejengkal tanah pun tidak terdaftarkan atau bersertifikat. Nah ini semua memang kita harus bersinergi antara kita sendiri, insan kantor pertanahan Kota Palembang, masyarakat Kota Palembang tentunya sebagai subjek, dan juga pasti didukung oleh stakeholder atau pemerintah atau Pemda Kota Palembang. Dan ini sudah terjalin cukup baik, dan kami merasa sangat disupport sekali oleh Pemda Kota Palembang, terutama dalam tugas-tugas yang kami maksud proyek strategi nasional seperti PTSL yang kami maksudkan. Baik. Nah, sejauh ini Pak, berapa sih persentasenya tanah-tanah yang ada di Kota Palembang ini tersertifikasi, maksudnya terpetakan gitu, dan yang belum tersertifikasi dan juga terpetakan, ini persentasenya banyakan mana nih Pak? Dari luasan wilayah Kota Palembang nih? Oh, dari luasan wilayah, Mbak. Dari luasan wilayah Kota Palembang, alhamdulillah persentase yang sudah terdaftarkan ini sudah cukup tinggi, Mbak. Sudah cukup tinggi, ini berkisar sekitar 60%-an sudah ada, Mbak. Sudah ada tersertifikat kan? Tersertifikat kan. Akan tetapi kalau terpetakan itu tadi bahwa di tahun 2024 ini kita justru sudah memasuki kategori untuk dapat dideklarasikan, berarti di atas 85%, Pak. Di atas 50%. Karena syarat untuk dideklarasikan minimal 85%, dan kita sudah mencapai angka persentase tersebut. Ini juga sekali lagi saya merasa senang sekali itu kan dapat berkolaborasi dengan Pemda setempat Kota Palembang dalam hal ini. Yang kedua ini juga geliat aktivitas sekaligus bawa respon positif dari masyarakat. Dan saya ketika bicara respon, ada hal yang saya juga sangat senang, artinya masyarakat mulai memahami akan arti pentingnya bahwa objek tanah yang dimiliki untuk didaftarkan. Gitu, Mbak. Iya, jadi udah cukup tinggi ya Pak ya kesadaran masyarakatnya ya. Nah, tapi ada masih 40% itu tadi ya Pak yang belum dari luasan wilayah Kota Palembang belum tersertifikasi, belum terpetakan seperti itu. Nah, ini sisanya gimana nih Pak? Tugas dari Kantor Pertanahan Kota Palembang nih. Terhadap sisa yang 40%, ini pertama bahwa ini dilakukan dengan pelayanan rutin, Pak. Pelayanan rutin artinya kemauan masyarakat langsung yang datang mendaftar ke loket pelayanan kita. Dan ini pasti ya kita tidak bisa mengukurnya berapa kuantitasnya atau banyaknya. Ya karena artinya ketika masuk 5 berarti 5 per minggunya misal begitu kan, itu kan. Ketika masuk 10 atau berapa, nah artinya itu kan sesuai dengan berapa banyak masyarakat yang melakukan kegiatan pendaftaran tanah tersebut. Akan tetapi untuk terhadap kegiatan proyek strategi nasional seperti PTSL tadi, nah ini sifatnya target. Seperti di tahun 2025 ini, Kantor Pertanahan Kota Palembang itu mendapat target sebanyak 850 bidang untuk didaftarkan melalui pintu PTSL. Dan alhamdulillah 850 ini saya sangat yakin sekali ini bisa tercapai target 100%. Karena apa? Berkaca dengan 2024 itu target kami 3-4 kali lipat, malah 3.500 dan alhamdulillah juga tercapai target. Nah, ini udah masuk triwulan kedua nih, ketiga ya Pak ya? Ini triwulan tiga. Ya, masuk keempat. Masuk keempat. Ini udah berapa nih targetnya Pak? Untuk pengukuran sudah di atas 70%. Untuk pensertifikat atau K1 istilah kami, Mbak. Ini sudah lebih kurang 30%. 30%. Yakin lah ya. Yakin, di tahun ini lebih mencapai target dibanding tahun 2024 gitu. Artinya dari tahun ke tahun terasa, Mbak, kesadaran masyarakat luar biasa. Masyarakat Kota Palembang, ya saya katakan masyarakat kita memang cerdas, sadar hukum, termasuk hukum tentang pertanahan. Karena memang
begitu penting arti sebidang tanah. Nah, Iya. ketika tidak kita daftarkan, ketika kita tidak kesertifikan, paling tidak bahwa kenyamanan ataupun keamanan daripada objek itu sendiri, gitu kan. Karena bidang tanah yang sudah didaftarkan, nah ini sulit sekali untuk lahir sertifikat di atas objek yang sama. Tergandakan gitu seperti kan. Atau itu. tergandakan, walaupun pernah terjadi, walaupun pernah terjadi dan mungkin ya mumpung kita komunikasi di podcast ini, yakin mungkin ada masyarakat Kota Palembang yang Mempunyai persoalan menyaksikan seperti itu atau ya, Pak, ya? mempunyai persoalan seperti itu. Pertama, ketika memang mempunyai persoalan, kami welcome sekali. Silakan datang ke kantor kita. Kalaupun perlu, itu kan ada hal yang dianggap urgent kan, saya terbuka saja dengan senang hati. Masyarakat Kota Palembang adalah masyarakat kita. Ya, tentunya masyarakat harus kita utamakan karena memang secara fakta saat ini kita atau saya sedang diberi amanah nanti memimpin kantor pertahanan Kota Palembang yang notabene-nya memang kami akan melahirkan produk hukum yaitu sertifikat. Baik. Nah, kalau ini juga menarik nih Pak, persoalan-persoalan tumpang tindih ya, tergandakan seperti itu tadi. Ini kan masih ada. Kalau Pak Zamili katakan juga tadi masih ada seperti itu. Nah, ini gimana cara solusi atau penyelesaiannya? Apalagi kalau sudah masuk ranah hukum nih. Siap. Nah, terhadap sertifikat ganda, sertifikat ganda ini memang sih pernah terjadi. Pertama di batas wilayah. Bisa katakanlah kayak Palembang ini kan wilayah kayak Talang Betutu itu dahulu kan masuk wilayah Banyu Asin. Iya, itu salah satu ya. Mungkin karena pemekaran dokumen yang sesungguhnya dulu ada di kantor tetangga, kantor sebelah Banyu Asin itu kan belum sempat tertransformasi ke kantor pertahanan Kota Palembang. Kalau dulu memang lebih ke manual, itu kan sertifikat analog, nah, sehingga itu kemungkinan mungkin belum terdeteksi. Namun sekarang sudah di era digital, itu kan sertifikat yang sudah terdaftar di era digital itu insya Allah 99,9% rasanya tidak akan terjadi untuk terjadi keadaan tumpang tindih tersebut. Namun bahwa ketika pernah terjadi tumpang tindih yang kita maksudkan, nah ini lebih ke sertifikat yang terbit di masa lampau. Begitu Mbak. Oh jadi kalau solusinya sampai sekarang ini, nah contohnya juga di kawasan Tegal Binangun ya Pak ya. Karena kan daerah Jakabaring itu sebagian besar ada yang masuk Banyuasin kemudian masuk Palembang lagi ini. Nah kayak mallnya gitu ya, misalnya Opi Mall itu masuk Banyuasin, kemudian daerah ini yang masuk Palembang. Nah ini gimana nih Pak pemetaannya Pak? Ini Mbak sering ke mall ini Mbak. Karena sering, dan itu kan daerah Tegal Binangun itu kan masyarakatnya sebenarnya pinginnya masuk ke wilayah Palembang. Karena mereka merasa lebih dekat ke pengurusannya di wilayah Palembang. Sementara mereka masih masuk ke Banyuasin. Nah, ini gimana Pak kalau karena dengan memang persoalan seperti ini? Karena memang faktor batas wilayah dan batas wilayah ini itu tidak berada di leading sektor kita Mbak. Itu lebih ke Mendagri dengan SK Mendagri bahwa untuk batas-batas wilayah kabupaten kota, batas wilayah kecamatan, bahkan batas wilayah kelurahan. Nah, saya sedikit tahu sih masalah Tegal Binangun, karena dulu saya juga pernah mendapat tugas di wilayah tersebut, ya tentunya wilayah Kota Palembang. Itu kan pada saat saya masih staf itu menangani Prona di daerah sana, menangani Prona. Memang itu wilayah seperti yang disampaikan Mbak Ai, Tegal Binangun itu masuk ke dalam wilayah administrasi Banyuasin itu kan. Ya, mudah-mudahan saja melalui podcast ini mungkin ada pihak-pihak yang berkompeten kan dapat mengakomodir, dan sudah menurut hemat kami sangat ideal sekali ketika misal masyarakat di wilayah sana agar dapat terekrut sebagai bagian daripada wilayah Kota Palembang. Ya.
Karena memang wilayah administrasinya lebih dekat Lebih ke dekat, kantor baik, Palembang. Iya. Soalnya juga masyarakatnya saya lihat juga pada ribut gitu ya, pengen masuk ke Palembang, tapi dipaksa gitu karena wilayah administrasi Banyuasin ya sudah terpaksa mereka jauh gitu mengurus berbagai administrasi. Nah ini untuk di era digital seperti saat ini nih Pak, gimana Pak arah kemajuan layanan yang ada di kantor pertahanan Kota Palembang khususnya di era digital dan harus memanfaatkan kemajuan-kemajuan teknologi yang ada saat ini. Ya, bahwa dengan ada transformasi digital di era terakhir ini tentunya sangat berdampak sekali, terutama di percepatan pelayanan baik, percepatan di era digital. Dan kita pun kantor pertahanan Kota Palembang sudah menerapkan bahwa seperti pendaftaran online itu sifat sistematik, jadi masyarakat di awal sudah dapat melakukan pendaftaran untuk kegiatan di besok harinya. Dan yang kedua, bahwa dengan transformasi digital kami pun di internal BPN seperti hak tanggungan elektronik, roya elektronik, dan termasuk sebetulnya dari Juni tahun 2024 bahwa produk sertifikat kita jika bukan lagi analog, yang saya maksud analog yang kayak buku biasa, sekarang sudah lebih ke sertifikat elektronik. Baik. Jadi memang memanfaatkan sekali ya Pak, Siap. pemanfaatan digital seperti ini. Jadi memang bisa ya Pak ya untuk misalnya katakanlah sederhananya gitu, masyarakat yang ingin mengurus itu terlebih dahulu mendaftarkan secara online. Kemudian nanti dapat dijadwalkan. Dapat dijadwalkan sesuai tanggal yang dipilih, gitu kan. Dan sudah barang tentu dengan didaftarkan mungkin sehari sebelumnya. Jadi ketika besok datang tinggal menunjukkan bukti bahwa kita sudah mendaftar. Walaupun ketika memang ada masyarakat terpaksa belum mendaftar secara online, kita pun masih melayani. Masih melayani. Masih tetap dilayani. Kita layani. Kalau misalnya sudah maksudnya melebihi batas kuota pelayanan pada hari itu, kita arahkan untuk mungkin prioritas ke esok harinya. Gitu. Baik, jadi memang sudah seperti itu ya Pak ya. Kemudian Bapak tadi katakan ada pelayanan dikeluarkan sertifikat elektronik ya Pak ya. Nah, kalau dengan adanya sertifikat elektronik itu berarti sertifikat hak milik gitu ya masyarakat. Ini lama. Gimana dengan sertifikat yang lama nih Pak? Nah ini penting Pak. Iya, harus ngurus kembali gitu. Betul. Saya berterima kasih Mbak Ai menanyakan itu karena juga banyak yang mengatakan wah dengan ada sertifikat elektronik berlaku, berarti sertifikat analog ini bagaimana? Itu kan. Bahkan ada juga mungkin ya berita kan itu kan masyarakat ini kan bahwa bila mana dalam tempo sekian tahun tidak ditukar itu bahasa masyarakat, maka sertifikat itu dianggap hangus, hilang gitu kan. Padahal tidak seperti itu. Bahwa memang kita mencanangkan semenjak tahun 2024 bahwa dalam giat kita pendaftaran tanah bahwa sertifikat tidak lagi melahirkan sertifikat analog, namun melahirkan sertifikat elektronik. Akan tetapi sertifikat analog yang dipegang oleh masyarakat ini tetap berlaku, ini tetap aman. Namun ketika mungkin saya katakan aja Mbak Ai misalnya memiliki bidang tanah yang masih punya sertifikat analog, namun besok atau minggu depan akan melakukan katakanlah perbuatan hukum pemecahan atau balik nama, nah itu nanti keluarnya tidak analog lagi, sudah langsung secara otomatis akan keluar sertifikat elektronik. Lebih terjamin ya Pak ya? Lebih terjamin Pak, pasti Pak. Itu kan. Dan walaupun dia satu lembar, di situ kan ada barcode. Barcode ini bisa kita bisa dibuka, di situ bisa memunculkan bentuk bidang, luasan, itu kan. Lalu tergambar ada katakanlah sungai atau jalan itu kan yang ada di samping bidang tanah yang kita miliki.
Oke. Nah, kalau saat ini kan lebih pasti gitu ya Pak untuk pemetaan wilayah dengan adanya sertifikat elektronik, kemudian tidak memungkinkan lagi untuk keluar sertifikat lainnya di Ya, sebidang tanah itu. Nah, kalau misalnya di zaman dulu kan belum ada nih yang seperti ini nih Pak. Kemudian ada persoalan-persoalan sertifikat ganda seperti itu. Nah, ini ketika masyarakat ingin mengurus kemudian ada 2 sertifikat ganda misalnya seperti itu. ya, Itu gimana itu, Pak? ya. eh itu merupakan salah satu bentuk tugas kita, Mbak Ain. Walaupun mungkin kita pun internal kantor pertahanan Kota Palembang itu tidak menginginkan terbit lebih dari satu bidang, gitu kan. Nah, artinya ketika ada masyarakat kita yang memiliki persoalan seperti itu, kan. Nah, pasti ini akan kita tindak lanjut, ya akan kita akomodir. Kita buka peta, kita buka buku tanah kita. Nah, sehingga dengan adanya kita akomodir, kita teliti, kita akan mengetahui benar nggak bahwa sertifikat si A ini overlap atau tumpang tindih dengan tanah si B, gitu kan. Nah, kadang pada kenyataannya banyak yang merasa tumpang tindih, ternyata tidak. Setelah kita teliti, lalu yang kedua ada penataan lokasi, kita turun ke lapangan, ternyata ini mungkin dampak dari mungkin objek yang tidak begitu terurus secara baik. Nah, itu kan. Nah, sehingga mungkin patok yang dipasang lepas atau hilang. Nah, pada saat kedua belah pihak sama-sama aktif, nah ini mengklaim bahwa sesungguhnya di sini adalah patok yang bersangkutan, padahal mungkin 2 atau 3 meter seharusnya mundur, gitu kan. Nah, sehingga begitu kita buka peta kita, nah ini semuanya terbuka dan baru ketahuan bahwa sesungguhnya bahwa ini tidak tumpang tindih. Akan tetapi ada juga yang memang terjadi overlap. tumpang tindih. Tumpang tindih itu Mbak Ai, tidak selamanya tumpang tindih sempurna atau tumpang tindih secara keseluruhan. Kadang luasan katakanlah 1000 meter, ini cuma 80 meter ataupun misalnya 10 meter, itu yang tumpang tindih sebagian dikatakan. Nah, ini tetap kita akomodir. Dan kita pun lebih mengundang kedua belah pihak untuk kita berikan penjelasan sesuai data teknis atau data administrasi yang ada di kantor kita. Nah, selebihnya mungkin barangkali itu akan memunculkan sebuah nilai tawar terhadap kedua belah pihak. Bagaimana sih penyelesaiannya, itu kan. Dan rata-rata keduanya berakhir secara mufakat, itu kan, bahwa ini mengalah sedikit, yang ini mengalah sedikit, dan endingnya bahwa itu adalah akan dilakukan revisi luasan yang ada di kantor pertahanan Kota Palembang. Dengan begini kan kedua-duanya kan senang. Bahkan ketiga-tiganya baik. Pihak A senang, pihak B senang, dan pihak pertanahan otomatis ini dengan persoalan ini sesuatu persoalan yang mungkin 2, 3, 4 bakal timbul, ini sudah kita lampaui lebih awal untuk kita selesaikan. Pak, kalau boleh tahu nih, mungkin masyarakat juga penasaran gitu ya untuk melakukan berbagai pengurusan gitu di kantor pertanahan ini, biasanya berapa besar sih Pak biayanya? Karena ini kaitannya dengan pungli juga nih Pak. Banyaknya pungli yang dikhawatirkan pastinya oleh masyarakat gitu kan, dengan besaran sekian seperti itu. Nah, ini gimana? Mungkin secara resmi Pak Zamili bisa mengatakan ini hebat ini Mbak Ai ini betul-betul peduli ya dengan masyarakat Kota Palembang ya, itu kan. Terhadap yang mengarah kepada pembiayaan, Mbak Ai, sesungguhnya ya mungkin masyarakat ketika memiliki waktu yang cukup, saya lebih mengarahkan mendaftar langsung, tidak usah melalui pihak-pihak jasa lah, katakanlah begitu kan.
langsung. Nah, jadi ketahuan bagaimana prosesnya, berapa biayanya. Nah, biaya kita Mbak Ai, itu ada di peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2015 itu kan. Dan ini lebih ke masalah biaya penerimaan negara bukan pajak. Iya, Jadi ada aturan mainnya di situ, Iya, Mbak. betul. Misal biaya pengukuran luasan dari 0 sampai 200 meter itu udah tertera. Berapa ratus ribu rupiah, bukan berapa juta, lebih kurang begitu. Itu kan. Namun untuk luasan yang sudah hektaran, nah, itu juga ya pasti lebih besar, itu kan. Nah, lalu yang kedua, ketika sudah dilaksanakan pengukuran, nah itu ada kegiatan kita ke lapangan, namanya panitia A. Nah di situ pun sudah tertera biaya pemeriksaan ke lapangan juga tidak besar-besar amat. Kami meyakini bahwa itu Tidak memberatkan tidak masyarakat, memberatkan, ya, Pak. yakin masyarakat terjangkau. Nah itu kan, memang sih pada saat pendaftaran pertama kali itu ada kewajiban pajak. Ada kewajiban pajak masyarakat itu setelah diukur, lalu setelah kita melakukan giat ke lapangan, nah yang dinamakan panitia itu cikal bakal akan melahirkan SKH, dan setelah SKH-nya terbit, nah ada kewajiban masyarakat untuk menyelesaikan pajak bumi dan bangunan BPHBH perolehan atas tanah dan bangunan. Nah, lalu yang kedua setelah itu diselesaikan, surat-surat asli kami tarik, maka untuk langkah berikutnya adalah pendaftaran untuk penerbitan sertifikat. Jadi singkat kata, insya Allah bahwa biaya yang ada dalam pelayanan kantor pertanahan termasuk Kota Palembang, insya Allah biaya yang relatif terjangkau terjangkau oleh masyarakat. Mungkin karena masyarakat takutnya ngurusnya lama, kemudian ini akhirnya nitip gitu Pak ya, kemana gitu kan, akhirnya kenakan biaya sebesar itu seperti itu. Jadi kalau memang mau mengurus lebih baik datang ke kantor pertanahan langsung. Itu pertama, gitu ya, Pak. itu kan. Mungkin izin baik di kesempatan podcast kita ini saya menghimbau juga sih kepada masyarakat dan mungkin termasuk yang punya permasalahan itu kan, jangan sungkan lah. Saya merasa di samping tusi saya kan ya, selaku manusia ada rasa ketertarikan ingin berbuat lebih dari sekedar menjalankan tugas. Mungkin ada persoalan-persoalan yang dirasa pelik nanti. Barangkali ketika terinfo secara langsung piece to piece, nah mungkin sesuatu yang sulit tersebut barangkali bukan hal yang mudah untuk kita luruskan, untuk kita selesaikan. Begitu Mbak Ai. Iya. Kalau tadi ngobrolin persoalan-persoalan gitu ya, kita fokus nih mengenai zona integritas dari kantor pertanahan sendiri. Kalau di sini saya lihat ada WBK ya Pak, wilayah bebas dari korupsi, kemudian WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kemudian seberapa penting itu Pak untuk kantor pertanahan Kota Palembang untuk juga menerapkan zona integritas itu? Nah ini Mbak, bahwa apa sih zona integritas? Ini kita harus tahu dulu bahwa zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, tentunya yang serius melakukan reformasi birokrasi. Dan ketika bicara zona integritas, tentunya saya akan mengukur arah daripada penerapan atau sesuatu target yang akan kita laksanakan pembangunan zona integritas di kantor pertanahan Kota Palembang. Sesungguhnya kami sangat termotivasi bila mana kita bicara zona integritas, bahwa memang di tahun 2024 merupakan uji petik mungkin Mbak ya, uji petik untuk kami meyakini bahwa kita bisa mengantarkan sebuah pelayanan kantor pertanahan Kota Palembang itu dalam tataran zona integritas. Pertama, di tahun 2024 alhamdulillah untuk pelayanan ini tidak bermaksud menonjolkan hal
sisi positif. Namun kenyataan, pertama kita mendapat penilaian dari Ombudsman di tahun 2024 kita bertengger di peringkat ketiga. Seluruh Peringkat Indonesia. ketiga, bukan dari Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan. Dari sebelumnya peringkat 16. Nah, mungkin ada hal ini kan. Lantas yang kedua, bahwa pelayanan kita rutin tadi Mbak Ena, termasuk target PTSL kita juga 100%. Lalu yang kedua masalah kota lengkap yang saya maksudkan tadi, dan juga ada penilaian tim penilai independen. Ini lebih dari Inspektorat Jenderal dan Kemenpan, gitu kan. Dan sehingga di awal tahun 2025 kita pun diundang ke kementerian, kita mendapat penghargaan WTBA, Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas. Dan ini juga biang untuk kita bisa mendorong bisa mendorong pelayanan kantor pertahanan kota Palembang ke arah yang lebih baik. Saya harus mengatakan bahwa memang pada kenyataannya kami belumlah begitu sempurna. Akan tetapi sebuah niat insya Allah dengan kepercayaan masyarakat, dorongan dan dukungan masyarakat, kami merasa bahwa hal yang kami maksudkan insya Allah pada saatnya ini bisa terjadi di sebuah pelayanan kantor pertahanan kota Palembang. Nah, sehingga untuk kategori wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani, mudah-mudahan ini akan menjadi fakta terjadi di kantor pertahanan kota Palembang. Amin. Ya, demikian Mbak. Baik. Nah, sebenarnya fokus perubahan dalam zona integritas ini apa saja Pak untuk kantor pertahanan sendiri? Ya, untuk masalah perubahan Mbak. Masalah perubahan ini lebih ke percepatan, terukur, tidak berbelit-belit, termasuk tadi tidak mahal, lama berbelit-belit. Banyak sih dari beberapa persoalan serupa, dari beberapa persoalan serupa yang saya tangkap. Ini lebih ke dalam bahasa saya ini kan masyarakat tidak mengurus secara langsung, tidak mengurus secara langsung. Lalu yang kedua, bahwa persoalan ini kadang-kadang memang terjadi, memang terjadi sedikit agak terasa lama. Itu karena sesungguhnya bisa kita laksanakan secara lebih cepat, itu kan. Namun karena memang ada hal penting, berupa kurangnya kelengkapan daripada dokumen yang dilampirkan, itu pun menjadi persoalan. Itu yang membuat lama lagi. Sekali lagi kembali ke zona pembangunan zona integritas. Pertama di samping pelayanan kita yang betul-betul profesional, lalu yang kedua kita melaksanakan kegiatan dengan memaksimalkan percepatan, dan yang paling pokok bahwa hasil yang akan kita keluarkan ini, hasil atau produk yang akan kita keluarkan, bahwa betul-betul produk yang sudah sesuai, dalam bahasa kerennya produk yang memang sudah clear. Baik. Nah, tentunya dengan adanya inginnya percepatan layanan ini juga harusnya dibarengi dengan inovasi baru gitu Pak, inovasi yang dilakukan oleh kantor pertanahan. Nah, saat ini inovasi apa aja Pak yang sudah dilakukan, tengah dilakukan dan akan dilakukan? Iya Pak. Inovasi yang kami lakukan Pak, terpasti bahwa kita keterbukaan Pak, keterbukaan dalam hal masalah pembiayaan. Lalu yang kedua ada istilah di kami itu adalah SPAN, SPAN. Jadi masyarakat itu bisa memantau, bisa memantau dari inovasi-inovasi yang kami lakukan tersebut, dan termasuk ada sentuh tanahku, ada sentuh tanahku.
Nah itu sebetulnya sih memang itu digaungkan secara nasional. Nah, tapi ada kantor pertanian yang sudah melakukan, ada yang belum. Oke. Dan alhamdulillah Kota Palembang sudah melakukan. Sekali lagi, nah ini inovasi begini. Ya, mohon maaf, mungkin istilah-istilah begitu kadang belum tentu kita Paham, betul, tapi ya. paling kecil itu kan makna yang sudah kita lakukan. Oke. Ini ya, jadi makna yang sudah kita lakukan. Nah ini yang lebih barangkali betul-betul tersentuh ataupun betul-betul menyentuh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat untuk sebuah pembangunan zona integritas, untuk sebuah inovasi yang kita ciptakan, untuk sebuah harapan dalam rangka pelayanan menuju pembangunan zona integritas kantor pertahanan Kota Palembang. Oke, banyak ya Pak ya, kompleks. Pasti banyak tantangannya juga ini Pak. Tantangan kemudian ya apa Pak ya katakanlah ya sebenarnya tantangan kemudian apa ya bagaimana cara kantor pertanahan sendiri untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Nah, tantangan yang utama nih yang paling Bapak Zamili rasakan dalam penyelesaian persoalan seperti ini apa nih Pak? Ya, dia ada dua Mbak. Bahwa permasalahannya kan ada eksternal. Iya. Artinya ada eksternal ini dari dari luar institusi kita ya. Iya. Dan juga ada internal. Dan ini lebih eksternal, di awal kita sudah ulas sebetulnya. Lebih bagaimana masyarakat pemilik tanah atau dalam istilah kami subjek untuk menempatkan objek bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki. Seperti dipasang tanda batas itu kan, dirawat. Sama dengannya adalah dimanfaatkan secara baik dan maksimal. Nah, internal kita, Mbak. Saya selalu menghimbau kepada teman-teman saya kepala seksi pengukuran utamanya itu kan, bahwa bila mana akan melakukan kegiatan pengukuran, bahwa betul-betul ini harus terlaksana secara maksimal. Seperti misal bahwa kita akan melakukan pengukuran bahwa itu akan dibuatkan surat tugas. Sebelum dibuatkan surat tugas kita sudah memberitahu pihak pemilik tanah untuk dipasang patok. Lalu yang kedua, kita mengundang pihak-pihak yang bersebelahan. Kalau dari istilah kita azas kontradiktur delimitasi, artinya kita mengundang pihak-pihak yang bersebelahan untuk menyaksikan, sekaligus di akhir kegiatan akan membubuhkan tanda tangan bahwa mengakui bahwa memang benar ini batas yang disetujui, batas yang diakui. Nah lalu yang kedua, secara internal juga, bahwa setelah kita melakukan persiapan yang maksimal, lalu kegiatan pelaksanaan teknis yang memang harus pas, yang memang harus betul-betul clear. Nah ini kenapa saya katakan bahwa nuansa seperti nuansa yang paling penting, karena cikal bakal permasalahan tersebut, Mbak. Cikal bakal permasalahan tersebut, nah, bila mana tidak kita akomodir atau tidak kita lakukan secara maksimal di awal, nah itu bisa 2, 3, 4 tahun atau puluhan tahun itu akan muncul menjadi sebuah persoalan. Nah ini, dan mudah-mudahan memang dengan kita lebih menekankan kepada masyarakat yang saya maksud eksternal, yang ke internal, ini lebih antisipasi dini untuk kita menghalau persoalan-persoalan besar di kemudian hari. Baik, jadi memang masyarakat sebenarnya juga tidak perlu takut gitu Tidak ya usah takut, Mbak. untuk betul-betul menghadap gitu, datang ketika ada permasalahan yang terjadi gitu ya di dalam lingkungan masyarakat supaya cepat terselesaikan. Dan masyarakat izin baik itu kan juga. Sekali lagi jangan ragu bahwa memang kantor pertanahan atau institusi Kementerian ATR BPN, Badan Pertanahan Nasional, ini memang dilahirkan untuk sebuah organisasi yang bergerak di masa penertib administrasi dan pendaftaran tanah. Artinya ini memang tugas kita, ini memang kewajiban kita, dan ini merupakan salah satu bentuk, itu salah bentuk nyata bahwa ini harus kita lakukan.
artinya ketika masyarakat datang ke kantor lalu menyampaikan permohonannya atau di tengah perjalanan, ya, saya yakin tidak selamanya giat yang dilakukan terpantau langsung Iya, betul. oleh seorang pimpinan. Nah, mungkin di level bawah barangkali ada yang semangatnya belum sama untuk dalam rangka melaksanakan pelayanan secara prima, melaksanakan pelayanan secara maksimal. Dan ini Nah ini ada strategi nggak Pak untuk mengawasi hal seperti itu gitu? Apalagi kalau misalnya ditakutkan ini ya terjadi kasus-kasus seperti korupsi seperti itu, atau pungli tadi gitu, misal dari SDM kantor pertanahan sendiri gitu. Ada strategi khusus nggak dari Bapak sendiri mengawasi hal itu? sebetulnya ada, Mbak. Iya. Sebetulnya pasti ada itu kan, terutama untuk di permasalahan internal. Iya. Saya konsen sekali terutama untuk di level pejabat di bawah saya selalu memberikan pesan itu kan, baik terbuka di forum apel itu kan maupun secara khusus karena memang banyak terjadi walaupun mungkin bukan di wilayah Kota Palembang tapi di daerah-daerah lain yang harus kita antisipasi supaya tidak terjadi. Paling kecil itu kan ada pesan terhadap pejabat level di bawah saya untuk betul-betul memahami pertama kekuatan, kedua warna, ketiga kualitas dari SDM yang ada di masing-masing bagian. Karena ada istilah susu sebelanga bisa rusak karena nila setitik. Nah, dan saya juga merasa Mbak bahwa di institusi kita kantor pertanahan Kota Palembang ini luar biasa ya, luar biasa. Artinya tantangan ya untuk kita dapat menggiring, ya, menggiring yang saya maksud itu kan, menggiring teman-teman dalam tanda petik dalam untuk melakukan sebuah proses kegiatan ini betul-betul dengan semangat untuk kita pembenahan, untuk kita perubahan. Sehingga ini betul-betul ya pada kita sama dengan transparansi ya Pak ya, transparansi, kayak seperti sekarang ya. Benar, transparansi. Melakukan dialog seperti ini ya Pak ya. Betul. Jadi masyarakat juga lebih tahu gitu kan, lebih tidak image-nya di mata masyarakat tidak menyeramkan seperti itu untuk mengurus sertifikat atau persoalan-persoalan tanah lainnya gitu. Nah, Pak, kalau boleh tahu nih sebenarnya manfaat nyata zona integritas nih bagi masyarakat sendiri ini apa nih? Untuk zona integritas bagi masyarakat sebetulnya ini memang muara muara daripada program pemerintah kita kan program mungkin ya mudah-mudahan tidak salah itu kan untuk mendudukkan sebuah birokrasi pelayanan ini sesuai dengan memang apa yang menjadi harapan masyarakat, tidak ada korupsi itu kan, lalu yang kedua kegiatannya bergulir sesuai dengan SOP, nah lalu tidak ada petugas atau pegawai yang mengedepankan kepentingan pribadi. Nah sehingga pada gilirannya betul-betul bahwa kita adalah pegawai dan pelayan yang profesional. Demikian Pak, itu kan. Demikian seperti itu. Baik Pak, mungkin harapan nih dari Bapak sendiri sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, mungkin untuk masyarakat juga, kemudian pesannya ya untuk masyarakat, kemudian juga pesannya dari sisi internal kantor pertanahan sendiri ini gimana nih untuk terakhir nih udah 5 menit kita Pak menuju ending. Terima kasih Mbak Ai. Apa yang menjadi harapan atau komitmen kami ke depan bahwa kami berkomitmen menjadi kantor yang bersih, menjadi kantor yang modern, bebas dari korupsi, dan selalu memberikan layanan terbaik. Harapan kami kantor pertanahan Kota Palembang bisa meraih predikat WBK, wilayah bebas korupsi, dan WBBM ya, wilayah birokrasi bersih dan melayani, dan menjadikan birokrasi untuk sebuah pelayanan yang baik itu kan. Mungkin di akhir ini juga
baik. Saya mengajak kepada masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat Kota Palembang. Mari gunakan layanan pertanahan sesuai dengan prosedur resmi, Mbak. Gitu kan. Jangan tergiur oleh calo atau jalan pintas. Iya. Semua layanan sudah kami sediakan Iya. dengan mudah, cepat, dan transparansi. Baik. Bersama kita bisa terus membangun pelayanan publik yang bersih dan terpercaya. Kami sangat mengharapkan dukungan seluruh lapisan masyarakat maupun stakeholder dengan tidak memberikan segala bentuk pemberian hadiah untuk menjaga nilai-nilai integritas serta nilai-nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang demi tercapainya zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Terakhir, kami pun perlu dukungan. Ya, siap. Seindah apa yang saya sampaikan, pasti di sana sini terdapat kekurangan ataupun kelemahan-kelemahan. Namun yakinlah bahwa apa yang menjadi penyampaian kami itu cerminan dari sebuah niat. Saya ingin sekali dalam kesempatan amanah saya sedang duduk di kantor Pertanahan Kota Palembang dapat membawa harapan masyarakat secara luas, yaitu masyarakat Kota Palembang. Baik, amin. Dan kita dukung juga Pak nih bersama-sama sebagai masyarakat Kota Palembang agar komitmen dalam mendorong tata kelola pertanahan yang bersih dan berintegritas tercapai. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Zamili, waktunya sudah hadir dalam studio podcast TVRI Bicara hari ini. Dan tentunya masyarakat Kota Palembang silakan yang ingin mengurus langsung ke kantor pertanahan tidak usah takut seperti kata Pak Zamili katakan tadi. Akhirnya saya Erika Sari mewakili kru kerabat kerja TVRI Bicara undur diri, sampai jumpa. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Mbak Win